Ah, sendiri? Iya. Hah? Sendiri tadi saum ya? Ada orang Gus, ada orang berdoa kayak di saum. Siapa ya? Gus! Gak sih Gus? Wah. Siapa deh? Tante Desi. Masa sih? Tante Desi. Pandangannya kosong. Apa gak lu? Gak tahu. Tante Desi? Benar Tante Desi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Sahabat ya, manusia yang tidak pernah mempunyai daya dan upaya ya, segala sesuatunya apa yang sudah kita terima, rezeki, kesehatan lahir batin, tentunya itu semua adalah atas izin Allah sahabatnya. Dan juga apa yang sudah terjadi kemarin tentang Desi itu pun semua adalah izin Allah, kuasa Allah ya. Kita nggak tahu kenapa bisa seperti ini jalan kehidupan manusia, kenapa bisa menjadi seperti ini ya, itu semua atas izin Allah, takdir Allah ya. Sebagaimana saya pun kaget bersama tim ya atas apa yang sudah terjadi kepada Desi, dan sampai sekarang entah, biarkanlah itu menjadi sebuah misteri ya, karena sebagai seperti yang pernah dikatakan oleh Jalaluddin Rumi ya, jangan semua kau perlihatkan kepada dunia tentang siapa dirimu, sisakanlah sebuah misteri ya, seperti itu sahabat ya. Jadi ya, misteri biarkanlah menjadi misteri, insya Allah Allah bukakan misteri tersebut, kajian untuk kita dan juga pelajaran untuk kita agar tidak seperti itu sahabatnya. Nah sahabat, kemarin malam itu juga kami informasikan Desi yang entah itu memang Desi berubah menjadi gedebong pisang atau Allah angkat Desi kemana, saya wallahu alam ya. Tapi kemarin kita langsung kebumikan apa yang menjadi sewajarnya ya, walaupun sedikit aneh, bukan sedikit lagi sih, sangat aneh ya, tapi ya sebuah syarat di mana orang Islam secara syariat bagaimana harus ketika manusia tersebut meninggal, kita pun melakukan hal tersebut ya, untuk menjalankan syariat ini. Dan juga sampai sekarang belum ada jawaban pihak keluarga daripada Desi, seperti suaminya Romli sudah merelakan beliau sahabat ya. Jadi sekali lagi maafkanlah apa yang sudah terjadi ya, maafkanlah apa yang sudah Desi perlakukan terhadap kita, terhadap sahabat Kapalang juga ya. Semoga ini menjadi pelajaran yang bermakna buat kita ya, sahabat ya. Biarlah Allah menyimpan misteri tersebut ya, entah sampai kapan ya. Saya selalu berdoa ya, jika memang Desi Allah takdirkan untuk masih hidup ya, tolonglah perlihatkan di mana dia adanya. Dan mudah-mudahan menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi atas kejadian yang dialaminya.
Nah kebetulan gini sahabat ya, saat ini ada Mas Niko juga ya, Mas Niko namanya ya. Iya, Niko. Mas Niko ini dari Jawa Tengah ya Mas? Iya, Mas. Jawa Tengah yang mana Mas? Saya di Tegal. Tegal, Oh di Tegal. Nah, Oh dari Tegal katanya Mas Niko. Sengaja kesini katanya, tadinya pengen ketemu Mbah Kumbang, cuman Mbah Kumbangnya lagi istirahat ya, kebetulan ada kita ya, mungkin tapi kemarin nonton ya tentang Desi ya, nonton Mas, sempat nonton juga di YouTube-nya. penasaran ya, Ya, penasaran banget sih ya sebenarnya. kesal juga ya tapi ya itulah, saya minta maaf ya kalau misalkan perbuatan Desi menyakiti perasaan Mas ya, ataupun yang menonton tayangan ini. Sekali lagi saya minta maaf ya, mudah-mudahan kalau berikan yang terbaik lah buat kita semua. Gimana Mas, ada yang bisa dibantu Mas selain itu? Jadi gini Gus, saya kan sempat buka usaha juga ya, kayak soto Betawi gitu di daerah Jawa. Udah berjalan 2 tahun. Nah, akhir-akhir bulan itu menurun gitu Gus. Menurutnya? Iya, pendapatannya. Saya pribadi curiga kayak gitu ada yang bermain mistis. Ditambah lagi saya setiap malam itu badan terasa berat, tidur nggak nyaman aja, jadi hidup tuh kadang was-was gitu Gus. Was-was ya? Iya, Khawatir ya? Iya, nggak tenang. Setiap azan maghrib tuh kalau azan hawanya tuh panas aja gitu. Ditambah penghasilan selama 2 bulan itu menurun drastis Gus. Kenapa Mas kok bisa berpikiran kalau itu adalah ibaratnya orang jahil ya, santet ya? Kenapa kok bisa berpikir kayak gitu? Soalnya Gus, pas saya buka itu selang 5 bulan itu ada yang buka lagi baru sama persis sama saya. Nah setelah kejadian 2 bulan itu Gus, kedai dia itu lebih ramai Gus daripada kedai saya kayak gitu. Jadi wajar ya saya kalau curiga, ditambah ada kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu. Kejadian apa aja contohnya? Iya, seperti badan panas kalau azan maghrib, tidur nggak nyaman. Ditambah waktu itu saya pernah nemu seperti kain Gus di dalam panci wajan tempat saya masak. Kain? Iya. Terus di bawah kompor itu ada kayak belatung-belatung gitu Gus. Di bawah kompor? Iya, di tempat masak kita. Udah berapa lama hal ini terjadi? 2 bulan Gus kurang lebih. 2 bulan? Dari semenjak 2 bulan itu omset menurun drastis? Drastis Gus. Biasanya saya 1 hari saya bisa habis sampai 150 porsi. Sekarang 1 hari 10 porsi aja enggak Gus. 10 porsi aja enggak? Iya, dari jadi, 150? Iya. Udah coba evaluasi gitu kenapa? Atau mungkin rasanya, atau mungkin tempatnya ngebosenin? Kalau tempat tuh strategis banget ya, maksudnya di wilayah wisata gitu Gus. Oh, jadi wisata. mustahil lah kalau tempat nggak Strategis ya? kayak gitu. Oh, oke. Terus kejadian hal aneh itu berarti selama 2 bulan ini dialamin? Iya, kerasa banget. Terus Berat badan gitu. apa yang menyebabkan Mas datang ke sini? Saya pengen disembuhin aja, dibalikin lagi usaha saya kayak awal. Amin. Kita sama-sama berdoa ya. Ya Gus. Sama-sama berdoa ya, intinya kan kita semua sama manusia, nggak ada yang sakti, nggak ada yang wah ya, nggak ada yang gimana gitu, semua atas izin Allah ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf nih Mas, saya mau nanya, dari semenjak Mas jualan ya, apakah Mas imbangi dengan ibaratnya menjalankan ibadah atau kayak gimana? Ya sayangnya gitu ya Gus, jadi Semenjak semenjak gentong. iya semenjak jualan tuh jadi fokusnya dunia aja gitu, jarang aja kalau sholat kayak gitu. Mungkin ini teguran juga buat Mas ya, biar kedepannya makin lebih baik lagi ya Mas ya. Ya kita kan nggak tahu yang namanya bahasa rindu Allah seperti apa, ya kan? Ya. Jadi ya pada intinya di sini kita sama-sama berdoa, apapun itu kendalanya kita minta izin aja sama Allah. Ya, kita izin aja sama Allah, kita berdoa semoga Allah mengizinkan ya, semoga Allah meridhoi ya usaha kita jadi ramai lagi. Amin. Udah pernah ke tempat-tempat yang lain udah? Belum pernah sih, jadi pas saya nonton YouTube-nya
saya tertarik aja langsung ke sini. Mau nyoba, siapa tahu langsung berhasil. Jauh juga ya dari Tegal ya ke sini ya. Bismillah ya. Ewan doain. Ingatlah ketika kita diuji oleh Allah, hilangnya sebuah rasa datangnya sebuah ketakutan, dan juga datangnya sebuah kelaparan, hilangnya harta jiwa dan juga buah-buahan. Disitulah kita harus selalu bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada sebuah bencana atau musibah, yakinlah pasti ada sebuah hikmah yang akan kita terima. Yakinlah pada Allah. Iya, terus yakin. Salam. Mari. Iya, sehat. Kang. Kamu Gus. Iya, ada tamu. Sendiri? Iya. Sendiri tadi. Saum siapa? Sendiri apa diantar tadi? Sendiri mas. Sendiri. Kenapa ya? Ada Di orang, saung, ada orang berdoa kayak di saung. Temennya? Enggak mas, saya sendiri kesini. Sendiri? Kesini iya, sendiri. Beneran mas? Iya. Coba kita samperin deh. Maksudnya gimana? Salah lihat kali ini. Gimana sih, gimana? Ada orang di saung lama itu lagi berdoa. Lagi berdoa gitu. Ah, Pakai perempuan baju putih. laki-laki. Perempuan ya? Ah, Perempuan pakai kerudung, bener. kuntilanak kali boy. Wah. Ini kuntilanak dulu ya. Dikacek dulu apa Gus? Coba dilihat dulu. Coba Boy, tunggu sini boy. Bener Gus, itu lagi berdoa gini. bener boy. Bener. Kuntilanak. Tapi bener mas, bukan Sendiri, temennya. Bukan. Sendiri saya datang ke sini dari Jawa. Nggak bawa teman. Siapa ya? Ih. Kenapa nih? Apa sih? Gak sih Gus. Wah, Kenapa? Siapa deh? Tante salah Desi. lihat kan? Masa sih? Tante Desi. Salah orang kali. Udah meninggal. Tante Desi, boy. Salah dia percaya. mah. Ayo sama gua. Coba lihat boy. Yang bener. Antar gua. Coba lihat boy. Ayo. Tapi kalau bener, Ayo bener lo. Coba lihat dulu. Bayang bisa. Masa sih? Tante Desi. Nggak mungkin lah, kan udah dikubur kali. Tante Desi. Serius lu? Bener, Den. Penasaran sih. Jadi Coba yuk. Salah lihat kali. asli. Dik, ntar dulu. Bentar, ini senangnya mana ya? Ben, Nah. gua takut Ben. Bentar, ini senang di mana? Duluan, biarin. tapi gua nggak percaya deh. Ah, Dia udah iya. meninggal ya. Iya, baru juga kemarin kita kuburin meskipun ininya jasadnya jadi ini kan. Jadi Oh, benar. gerbong pisang. Iya. Iya. Terus kemana? Gua nggak bohong. Yang bener lu. Ini udah meninggal nih. Tante Desi. Astagfirullahaladzim. Kok pandangannya kosong. Bener. Astagfirullahaladzim. Apa kan lu? Gak tahu. Beneran dia apa kata Desi? Pandangannya kosong, boy. Kosong ya? Iya. Tante Desi. Bener Tante Desi ini. Ya Allah. Ya Allah. Tante Desi. Ngapain Tante di sini? Yang dimakamin siapa tuh di depan? Gak tahu. Tante Desi kan kemarin udah meninggal. Terus dimakamin. Tapi jadi gedebong pisang tuh. Ini bener. Bener Tante ini. Betul. Astagfirullahaladzim ya Allah Tante. Tapi pandangannya kosong ya? Tar. Dia bisa lihat nih. Hah? Nggak tahu. Tar, gua laporan dulu ya. Bentar. Ah, nih. Enggak, itu temenin si Dika aku lari dia. Gus. Beneran, Gus. Ah, maksudnya. Beneran tadi Desi. Yang bener deh. Serius. Tapi pandangannya kosong. Pandangannya. Kayak orang linglung. Tapi jawab kita si Dika bilang salam, dia langsung nyaut waalaikumsalam. Coba bawa ke sini. Baik lagi. Bawa ke sini. Suruh boy sama si Dika gitu, bawa ke sini. Ajak ke sini. Bentar. Dik. Bawa sini katanya, Dik.
Bener deh, tadi Besi nampak Ben. Tapi nampak sih. Nggak bisa lihat deh. Hah? Nggak bisa lihat. Serius? Udah nggak bisa lihat tadi Besi. Pantesan pandangannya kosong tadi. Belok Besi. Belok. Tapi ini pegang nyata ya. Iya sih. Coba pukul bos. Hah? Sakit gak? Sedikit pas bolong. Tapi nggak ngelayang kan Ki ya? Enggak. Bener kan? Hah? Coba Nampak. bener gak lu? Nampak beneran. Nampak. Coba Tante Desi bisa terbang nggak? Nggak ya? Nggak bisa. Tidak. Bener Gus, Tante Besi Gus. Astagfirullahaladzim Gus. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Kaget gue boy. Juga merinding. Beneran Tante Desi kan? Beneran nampak Ben. Tadi gue pegang. Coba. Gus beneran ini. Apa yang terjadi Tante Desi? Di sini kita semua menyadari bahwa adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ini beneran nih Tante Desi? Beneran Gus. Bener ya? Saya nggak ini Tante Desi? Aku benar Tante Desi. Ada kembarannya nggak sih? Tante Desi nggak? Gue mimpi gak? Hah? Enggak kan nggak mimpi? Benar atau tidak dirinya kita kembalikan pada urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaan dan kebesaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin yang meninggal siapa deh nih? Kataan Tante Desi cuman kan jasadnya jadi gedebong pisang. Iya sih emang. Apa yang terjadi Tante Desi? Semua ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Gus. Aku sebagai manusia hanya menjalankan saja, hanya menerima takdir yang Tuhan berikan pada saya. Dan tak kenapa Allah menunjukkan aku jalan ke sini lagi. Ini pandangannya kosong ya? Iya. Coba gini. Dia nggak bisa Nggak bisa Gus. lihat Gus. Nggak bisa lihat. Tante Desi buta. Iya, mungkin ini suatu teguran buat aku, Gus. Agar aku bisa menyadari semua kesalahan aku. Agar aku tidak bisa melihat dosa-dosa yang sudah aku lakukan sebelumnya. Ngomong-ngomong dari kapan? Tadi perasaan maghrib lewat belum ada. Iya ya. Iya. Tadi aja kita lewat ya. Kita lewat ke sini kirain teman si Kirain Akang. Si abang ini bawa Iya, bawa teman. Ya kali perempuan ditaruh di saung sih, Dik. Iya sih emang. Kan pada masuk ke sini gitu dia takutnya nggak enak Ben. Makanya taruh saung. Tidaklah seekor ulat akan seterusnya menjadi seekor ulat, dan dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Alhamdulillah. Setelah apa yang terjadi daripada Tante Desi, kita harus yakin bahwa ini adalah izin Allah, di mana Allah menyayangi semua hambanya. Allah menyayangi, Allah memberikan takdir dia seperti ini dengan segala keburukan yang pernah terjadi. Allah ganti dengan Tante Desi yang seperti ini sekarang. Allah, alhamdulillah. Semoga Allah menunjukkan jalan aku ke sini itu jalan yang tepat. Dan aku yakin memang tepat buat aku. Aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa sampai ke sini sedangkan aku dalam keadaan tidak bisa melihat. Itu adalah bisa dibilang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tenang, Boy. Masih takut, Boy. Si takut gua. Iya sih. Kan kita nyaksiin ya. Aneh. Dia udah meninggal. Terus mayatnya tadi ada bau pisang. Iya.
Terus tiba-tiba ada di sini. Enggak mimpi. Enggak. Tapi gue takut. Pandangannya kosong kayak gini. Coba sahabat, gimana komentarnya sahabat? Saya sedang mengkaji ya apa yang sudah dilakukan oleh Tante Desi hingga akhirnya sampai sekarang gitu. Allah Akbar. Ya inilah rencana Allah. Kita nggak boleh makanya menjudge manusia buruk. Sebab kita tidak Setiap tahu. manusia diberikan masalah dan ujian karena Allah tahu manusia tersebut sanggup melampaui semuanya. Aku minta pada satu orang yang ada di sini, jangan pernah seujuan pada seseorang. Apapun yang kamu rasakan saat ini, jangan pernah ada perasaan kalau kamu terkena musibah karena orang lain. Sekarang perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, sehingga usaha kamu bisa lancar kembali. Jangan seujuan pada seseorang. Ya, Bu. Ya mungkin Mas itu bentuk daripada sebuah suzon kali ya, ataupun rasa ya biasalah ya, namanya kita berjualan ya. Tapi kalau saya berpikir seperti itu wajar soalnya kan, Gus. Kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang tadi saya bilang, ketika kamu sedang mempunyai usaha yang baik, yang bagus, apakah kamu mensyukuri itu semua dengan berbuat baik terutama ya, dan juga menjalankan syariat yang sudah ditetapkan? Apakah menjalankan? Tidak. Saya semenjak berjualan saya lupa sholat saya bareng bentong. Satu hari satu kali pun itu jarang. Jarang ya. Ya, waktunya habis oleh bekerja. Yang terutama, setiap usaha jangan lupa bersedekah. Itu kunci untuk kesuksesan. Jangan pernah seujuan pada seseorang. Jangan pernah punya rasa fitnah pada seseorang. Introspeksi diri sendiri, apa yang udah kamu lakukan selama ini. Ingat, setiap usaha insya Allah akan berhasil jika kita punya niat baik, bersedekah, dan ibadah. Ya, Kembali lagi kepada niat usahanya. mungkin kalau nanti berhasil lagi, saya akan menjalankan apa yang dinasihati oleh Gus dan Ibu. Kenapa harus nanti ketika sudah berhasil lagi? Padahal Allah sudah rindu kamu, rindu hambanya. Iya, kalau untuk sekarang mungkin saya harus mengejar lagi apa yang sudah tertinggal, Gus. Ibadah, Kalau Sholat. ibadah, menjalankan, ya insya Allah, koneksikan lagi insya Allah. kamu Gus. dengan yang menciptakannya. Begitu maksudnya Tante Desi. Insya Allah. Ya. Allah Akbar. Kaget saya sahabat, kaget, benar-benar kaget kedatangan Tante Desi ya, yang tiba-tiba setelah kejadian demi kejadian. Oh, ingat gak Tante Desi pernah dilangkain kucing kemarin? Oh iya. Oh, waktu kemarin tuh. Iya, bener cerita ya. Mungkin itu sebuah pertanda sahabat. Tanda-tanda isyarat ya. Allahumma la ilaha illa Allah jangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna khala fi surat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari sini mana?
kami hamba Allah. Jangan tugas saya. Apa maksud tujuan untuk engkau memasuki raga daripada orang? Tugas saya. Apa yang menjadikan tujuanmu? Yang menjadikan tujuan untuk mensesatkan hamba Allah. Saya ingin orang ini menderita. Astagfirullah. Boy, apa kabur boy? Bis. Allah sudah pisahkan mana yang nyata dan mana yang gaib. Kenapa kamu coba mengganggu yang nyata, sedangkan kamu berada dalam golongan yang gaib? Hei, setan, jin. Saya diperintah oleh Tuhan saya. Tuhan kamu manusia. Berarti kamu kalah. Kamu masih diperintah oleh yang nyata. Hah? Jika saya gagal, saya nanti akan diusir oleh Tuhan saya. Kamu lupa, pemilik rumah semua dunia ini adalah Allah. Biarkan saya menyelesaikan apa yang saya bilang. Saya hanya ingin orang ini celaka, menderita di dunia ini. Keluar kamu dari raganya. Tempat kamu bukan di sini. Keluar sekarang juga, saya minta keluar sekarang juga. Keluar sekarang juga. Tempat kamu bukan di sini. Keluar. Alhamdulillah. Dik, ambil air dik. Woi, Minum. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian takut ya? biasa kerusuk Pada saat Muncrat di Gus ini. Ya Allah. kacau. Mas minum mas. Makasih mas. Gus, ada apa tadi? Mas, ada apa mas? nggak tahu. Seperti yang tadi saya bilang ya, yang namanya setan, jin itu adanya di dalam hati manusia. Ketika hati manusia itu kosong, ya, ketika aura negatif itu lebih dominan di dalam diri, yang terjadi gampangnya makhluk-makhluk gaib masuk ke dalam diri kita. Gampangnya orang-orang jahil yang melakukan praktek-praktek santet masuk ke dalam kita. Makanya bentengi diri dengan syariat. Gus, saya akan memperbanyak sholat lagi Gus. Bentengi diri dengan sholawat. Benar kata Gus kamu. Yang utama sholat yang pernah kamu tinggalkan. Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu yang pertama kali dihisab. Kamu datang ke tempat yang tepat sekali. Kamu minta sama Gus Am. Karena Gus Am punya seobat yang bisa membuat kamu sehat kembali. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya jadi merasa lebih enak juga badan saya. Nih, madu kamu bawa ya untuk ngobatin sisa-sisa energi negatif di badan kamu, karena tadi sudah didoakan oleh Wan Robi dan juga Tante Desi juga ya. Insya Allah kamu terhindar daripada gangguan gaib. Tapi yang terutama kamu harus menjalankan kewajiban daripada syariat agama kamu. Gus, sama boleh saya minta tolong buat didoain madunya sama Wan Robi, sama Tante Desi juga. oh, boleh. Wan, doain Wan. Ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Allah kau yang bersaksi. Allah
Ya Allah ya Rasulullah, berikanlah madu ini menjadi syifa ya Allah. Berikanlah ya Allah, jadikanlah madu ini menjadi syifa ya Allah. Jadi syifa ya Allah untuk siapapun yang minum ya Allah, agar menjadi penyembuh hati dari penyembuh sakit yang dirasakan raga dan jiwa yang dirasakan ya Allah. Angkatkanlah penyakitnya ya Allah. Amin. Amin. Bantuin Mas nih. Oh iya Gus, satu lagi. Saya dengar ya ada kalung ya. Kalung. Iya, kalau boleh kalian juga sama kalungnya deh. Kalung yang dipakai Wan Robi aja ya, yang biasa dipakai Wan Robi ya. Gimana boy? Alhamdulillah. Biasanya kalau yang dipakai itu di juga. Di tasnya ya? Oh, dikasih dulu. Coba cari. Ini. Ada. Sekarang didoain juga. Amin ya Allah. Amin. Ya ada saya ayakul kun fayakun kun fayakun. Jelas, kalau oke. Semoga bermanfaat ya Mas. Amin Mas, amin. Perkuat iman kita ya, Amin. dengan kewajiban kita di dalam agama kita. Ya, Iya, iya. berbanyak salawat ya, sambil menjalankan ibadah. Manakibnya juga dibaca. Insya Allah Gus. Biar kita terhindar dari segala sesuatu yang buruk. Amin. Ya, silakan dibawa. Banyakin minum Mas. Minum madunya. Minum madunya. Siap. Udah, kalau gitu saya langsung pamit ya Gus. Siap. Mas Tiko, sehat-sehat Mas Tiko ya. Itu. Nanti saya mampir ke soto Betawinya ya. Ya. Nanti. Ya, ya. Mas, saya pulangnya. Siap. Dika Mas. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Hati-hati Mas. Ya. Hati-hati perjalanan Mas. Jangan lupa bismillah. Boy sekalian nggak? Ente mau didoain? Ya, ya. Kita doain Indonesia. Itu dari mana Gus? Tadi. Dia dari Jawa Tengah. Jauh juga ya. Tegal Bu. Tegal Brebes Tegal. Tegal. Tegal, Brebes nggak jauh. Iya. Tegal, Brebes, Tegal. Kuningan. Dari nama aja beda Gus. Ya, pokoknya daerah situlah Jati Barang. Jati barang. Sampai juga ke sini Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang di Brunei juga nyampe sini, Malaysia nyampe sini alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang sahabat ada Tante Desi ini. Tolong dimaafin sekali lagi sahabat. Tante Desi tujuan kesini selain silaturahmi mau apa Tante Desi? Saya ingin banyak berbuat baik, Gus. Ingin banyak berbuat baik. Saya ingin menghapus dosa-dosa saya dengan mencoba menolong orang semampu aku, Gus. Berarti kita harus siapkan satu rumah minimal Ya, buat Tante Desi. Coba cari Bang. Ya. ya nanti kita cari ya. Sahabat, gimana sahabat ini Tante Desi kayaknya butuh satu rumah buat dikontrak sahabat ya. Kita harus cari di gerak cepat boy. Ya betul. Ya kasihan. Mau tidur di mana di sini? Iya benar. Masih Nen lagi. Kacau. Enggak. Berarti harus sama satu cewek penjaga juga ya. Boleh. Iya. Buat nemenin ya. Buat nemenin. Ya kan nggak bisa lihat ya. Makanan sih ya. Si Mayang boleh nemenin. Oh iya si Mayang. si Mayang ya. Oke sahabat, itu aja ya sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan sekali lagi tolong maafkan apa yang sudah Iya. terjadi oleh kita semua, yang dilakukan oleh Tante Desi. Semoga menjadi kebaikan-kebaikan yang terus berbuah kebaikan Amin. dan juga menjadi sebuah jembatan kebaikan untuk banyak orang.
Ya, sahabat, terima kasih banyak. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku.